Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Cerita Misteri Pesugihan Kampung Tumbal bagian 2. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Oke, selamat mendengarkan. Andin yang lelah karena ketakutan melanjutkan rutinitas kesehariannya di kampung itu. Apakah sosok penampakan yang ia lihat sebelumnya adalah awal dari rentetan kejadian menakutkan yang akan terus menghantuinya? Simak kelanjutannya kisahnya di sini. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya, karena Maya harus berkumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk membersihkan desa ini. Kelompokku kala itu Mutia, Luffy, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Kelompok kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok mencabut rumput, yang cewek menyapu dan menyirami tanaman. Sambil beristirahat sebentar di teras kantor itu, kami mengobrol. Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak, keluh geliang. Emang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem, kepalaku kayak ada yang ngelus-ngelus. Pas buka mata, gak ada siapa-siapa. Tapi, ucap Gilang. Ih, serem, syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan gitu. Mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus, awas kalau sampai kamu ngalamin, sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita, tapi aku takut. Din, ngapain kamu diem aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek aja, ucapku. Alah, kamu mah cuma gitu lang. Lah aku, lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku langsung kaget mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam aku sama Rizka lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dalon, orang tua asuh mereka. Tiba-tiba bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa melengking keras banget. Aku langsung saja lari masuk rumah. Rizka aku tinggal, tapi dia nggak nyusul aku lari. Dia malah pingsan. Cerita Dinar membuat bulu kuduk kami semua berdiri. Belum selesai bercerita, tiba-tiba terdengar suara keras. Brak! Dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita serentak. Sebuah kelapa tua yang berwarna coklat terjatuh dari atap ke tanah. Sepintas tidak ada yang aneh. Tapi sebenarnya di sini gak ada pohon kelapa. Aneh kan? Kita gak akan banyak omong, langsung lari deh dari kantor itu. Kok sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang membuat aku gak nyaman itu tatapan Pak Prapto ke aku. Jijik deh kalau lihat tatapan dia. His, kayak otak mesum gitu. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap Ayu. Hus, jangan bilang gitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asuh kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 17.00 ada siaran dari masjid bahwa
ada berita lelayu. Innalillahi wa innalillahi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo. Aku mengingat-ingat siapa Bapak Parmin ini. Beliau seperti tidak asing. Ternyata Bapak Parmin ini tukang kebun kantor kepala desa. Usianya belum terlalu tua, mungkin masih sekitar 40 tahun. Kaget, perasaan tadi siang masih lihat beliau di kantor kepala desa. Ya, memang takdir Allah, nggak ada yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat saja. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh. Dan beliau sehat. Ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah nggak tahu orangnya yang mana. Ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asih memanggil kami. Iya Bu, kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asih. Dek, Ibu mau ngelayat, tetangga yang ada yang meninggal. Nanti kalau makan, itu sudah ada di meja. Seperti biasa, aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib, berdua kulihat Bu Asih belum datang. Mai, mau makan sekarang apa nunggu Bu Asih? Tanyaku. Entar aja deh, Din. Aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi entar balik kok. Ucap Maya sambil menyisir rambut. Matilah, aku bakal diri di sini sendiri. Tapi aku tetap bersikap tenang, sok pemberani. Ya udah, jangan malam-malam. Tapi entar Bu Asih khawatir. Pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh, aku beraniin diri di rumah. Biar gak suntuk, aku pun menyalakan TV sambil memainkan HP. Jadi TV-nya cuma buat rame-rame aja, biar gak sunyi. Aku dari awal sudah bilang kalau rumah Bu Asih ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang tuh lumayan rame, tapi kalau malam sepi banget. Azan Isya berkumandang. Aku mau sholat, tapi gak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV, aku gak berani. Akhirnya aku mohon maaf untuk sholat. Apalah daya antara iman dan ketakutan, masih besar ketakutanku. Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Langsung ku beranjak bergegas membuka pintu. Ketika ku buka gak ada siapa-siapa. Sial banget, udah dikerjain aja. Langsung cepat-cepat ku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah, pintu sudah diketuk lagi. Namun kali ini terdengar suara salam. Assalamualaikum. Suara seorang pria yang tidak asing. Itu suara Pak Prapto. Untuk apa beliau kesini? Bukankah warganya ada yang berduka? Apa dia kesini? Buru-buru kubuka pintu lagi. Yang membuat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi? Gak ada orang lagi. Hah? Brak! Ku banting pintu lebih keras, langsung lari deh ke tempat TV lagi. Ku lihat jam di HP pukul 19.47, tapi Maya dan Bu Asih belum pulang. Ku keraskan volume TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli, aku gak berani nengok, tapi tetap ku paksakan. Yang masuk ternyata Bu Asih. Alhamdulillah, aku lega. Bu Asih menutup pintu dan langsung berjalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asih diem aja ya? Kenapa nggak nyapa atau mencari Maya? Ku diamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit, aku mendengar suara tangis sesegukan Bu Asih. Ada apa dengan Bu Asih? Suara tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam.
Apa mungkin Bu Asih menangisi atas meninggalnya Pak Parmin? Untuk sejenak aku pun merasa berduka. Kasihan Bu Asih. Ingin aku sambarin beliau, namun kuurungkan karena merasa tidak sopan aja gitu. Aku pelankan volume TV dan mendengarkan tangisan Bu Asih. Sungguh aku merasa iba. Tiba-tiba HP-ku bergetar. Ada pesan WA dari Maya. Aku pulang jam 10-an ya ntar. Oke, Bu Asih sudah pulang kok. Tapi beliau menangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP-ku berdering. Panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asih emang sudah pulang, Din? Udah tuh, Mai. Tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asih ya, Din? SMS apaan? Belum aku cek. Bu Asih memang punya HP jadul, guys. Tapi cuma bisa SMS. Coba kamu buka SMS dulu, Ki. Ku matikan telepon dan ku buka SMS dari beliau. Dek, malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat dulu aja ya. Gak usah nunggu ibu. Isi tulisan SMS itu. Kulihat pesan itu masuk 5 menit yang lalu. Terus yang masuk kamar Bu Asih dan menangis itu siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Tubuhku terasa kaku, jantung sudah hampir copot, keringatku menetes tidak terasa, badanku juga ikut bergetar. Kulihat bayangan seorang akan keluar dari kamar Bu Asih, hingga akhirnya sosok itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu kulihat wajah hitam legam, gigi hitam, dan bermata merah. Dia tersenyum padaku, dan saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan. Kurasa badanku panas sekali. Aku mencoba membuka mata. Di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. Aku terkejut sekaligus heran, apa yang sedang terjadi? Aku coba mengingat tubuhku yang begitu lemas. Jangan bangun dulu, Dek, tiduran aja, ucap Bu Asih sambil mencengkahku untuk bangun. Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemas banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Aku mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. Ya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Dan setelah itu, aku tak sadarkan diri. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke rumah, ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham ini ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman aja, tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini ya. Toh sudah ada Bu Asih, ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini, tapi kok sudah menyiksa. Aku telepon papaku aja biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang sudah memegang HP, seperti akan segera menelpon papanya. Mai, kamu jangan egois, bentakku. Maya malah menatapku geram. Mai, kamu harus mikirin kita semua. Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti itu, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Sedikit kesal aku di kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata.
Emang cuma mereka yang dirugikan? Kalau aku mati jadi tumbal orang di sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini, aku sudah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudara. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih itu bukannya merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal, teriak Maya. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Tapi amarah membakar wajah Bu Asih. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri, dan suami lebih meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Plak. Bu Asih menampar Maya. Tolong kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah kesini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asih dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan? Olok Maya ke Bu Asih. Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu. Ancaman Bu Asih buat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya ketika aku membuka mata, Bu Asih tertidur sambil duduk di sampingku. Bu Asih, Bu, ku goyang-goyangkan badannya. Dek Andin sudah bangun, ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang sepertinya, bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam. Dek, maafin ibu ya. Bu Asih kembali meneteskan air mata. Maaf kenapa, Bu? Sambil kuusap baunya untuk menenangkan. Masalah kejadian semalam. Kini tangisan beliau semakin mendalam. Sudah, saya nggak apa-apa kok, Bu. Ucap ibu melihat Bu Asih seperti itu. Dek, sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar, ucap Bu Asih sambil menatapku. Bener gimana maksudnya nih, batinku? Maksudnya ibu, anak-anak saya sebenarnya bukan merantau, tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal sama suami saya. Jantungku semakin berdegup kencang. Sumpah ngeri juga takut dong aku. Saking takutnya aku sadar menundukkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. Tenang, kamu anak baik kok. Ibu gak bakalan nyakitin kamu. Yang penting kamu gak macem-macem sama ibu. Wajah Bu Asih berubah sedikit, menyeramkan lagi. Nafasku tertahan dan dadaku terasa sesak, pengen nangis rasanya. Bu Asih kembali tersenyum khas Asih seperti biasa. Sudah, kamu mandi sana, Dik. Sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku berangsur normal dan serasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Asih? Itulah sahabat cerita misteri pesugihan Kampung Tumbal bagian 2. Ditunggu part selanjutnya. Oke.